Hari demi hari berlalu. Kini kondisi Elisa sudah membaik dan sudah boleh menjalankan aktivitas seperti biasa. Walaupun tetap saja Elisa tidak boleh terlalu lelah. Tak terasa kini kandungan Elisa sudah memasuki usia 16 minggu atau 4 bulan. Dan besok akan diadakan acara pengajian 4 bulanan kehamilan Elisa. Karena acara tersebut, orang tua Baskara dan Elisa menginap di rumah Baskara untuk membantu mempersiapkan acara ini. Hari ini Baskara dan Elisa hanya bermalas-malasan di ranjang, tanpa berniat untuk beranjak dari ranjang. Bahkan mereka berdua pun belum sarapan padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Elisa duduk dan bersender di kepala ranjang sambil mengelus rambut Baskara yang tertidur di atas pahanya yang menghadap perut buncitnya itu. "Anak papa, apa kabar di sana? Papa udah gak sabar nunggu kamu lahir, dek," ucap Baskara mengajak calon buah hatinya berbicara sambil mengelus perut Elisa. "Aku sehat dong, Pa, di sini," ucap Elisa menirukan suara anak kecil. "Duk, wah anak papa respon nih," ucap Baskara sambil mencium perut buncit Elisa. Itu artinya dia ngerespon mas, dia suka diajak ngobrol sama papanya, ucap Elisa tersenyum menatap Baskara. "Masa sih?" tanya Baskara menghadap Elisa. "Ya udah kalau gitu papa tengok mau nggak, dek? Hehe, udah seminggu nggak nengok nih," lanjut Baskara tersenyum mesem ke arah Elisa. "Masih pagi mas, udah mesem aja," ujar Elisa. Di ruang keluarga, "Baskara, besok kamu yang baca surat Yusuf ya," ucap mama Baskara sambil memeriksa cindera mata yang akan dibagikan besok. "Jangan mah, aku ngajinya gak bagus, orang aja yang baca ya mah, jangan Baskara," ucap Baskara memohon agar tidak disuruh mengaji di depan umum. Menurut Baskara, kemampuan dalam mengaji tidak pantas untuk didengarkan oleh orang banyak di suatu acara. "Masa buat acara anaknya sendiri gak mau sih Baskara?" timpal papa Elisa. "Bukannya gak mau pa, tapi kan Baskara ngajinya gak jago-jago amat. Malu nanti kalau salah bacanya," ucap Baskara sambil mengangkat cindera mata yang sudah dihitung oleh sang mama. "Ya udah biar besok ibu-ibu pengajian aja yang baca. Makanya kamu untuk dulu kalau disuruh ngaji itu berangkat ngaji, bukannya malah ngeluyur main," ucap sang mama kesal yang hanya mendapat cengiran dari Baskara. "Elisa, udah sana istirahat, besok pasti capek," ucap mama Baskara menyuruh Elisa segera istirahat. "Baskara, ajak istrimu ke kamar," timpal papa Baskara. "Gak apa-apa, Pa. Ma, aku gak capek kok," ucap Elisa. Tanpa berkata apapun, Baskara langsung meraih tangan Elisa dan membantunya untuk berdiri walaupun awalnya ditolak oleh Elisa. "Mama sama juga istirahat aja, kan udah selesai ngecek-ngeceknya," ucap Baskara. "Iya, mama sama papa mau nonton berita dulu," ucap papa Elisa dan diangguki oleh kedua orang tua Baskara sambil menggonta-ganti channel saluran TV. "Ya udah Elisa sama mas Baskara naik dulu ya ma, pa," ucap Elisa. "Iya sayang," jawab mama Baskara dan Elisa kompak yang tengah menonton berita yang tengah disajikan oleh salah satu stasiun TV. Elisa dan Baskara pun sudah berbaring di atas ranjang mereka dengan lengan Baskara dijadikan bantal oleh Elisa sambil memeluk Baskara. "Mas gak nyangka ya, udah 4 bulan, pada rasanya baru kemarin dinyatakan hamil," ucap Elisa sambil mengingat momen pertama dia tahu bahwa dirinya tengah mengandung buah hati yang sangat mereka nantikan. "Iya, alhamdulillah kita udah berhasil lewati 1 trimester. Sekarang kita masuk trimester 2, ucap Baskara sambil mengelus perut Elisa yang sudah mulai membuncit. "Aku bersyukur banget loh mas bisa lewatin trimester 1 kemarin. Walaupun gak mudah ya perjalanan kehamilanku." "Iya, kamu adalah ibu yang hebat karena udah berhasil lewatin banyak hal. Mau hadiah apa nih?" ucap Baskara sambil mengelus kepala Elisa. Apa ya?" ucap Elisa. "Kamu mau apa sayang?" ucap Baskara sambil mengelus perut Elisa seolah-olah meminta saran anaknya yang ada di dalam kandungan. Aku tahu, aku mau peluk sama cium aja deh," ucap Elisa sambil menatap Baskara dengan wajah berbinar.
Beneran cuma itu, ucap Baskara menaikkan satu alisnya yang mendapat anggukan dari Elisa. Baskara pun menuruti kemauan Elisa. Baskara memeluk erat Elisa sambil menciumi pucuk kepala Elisa lalu beralih ke wajah Elisa. Boleh aku tengok anak kita? Tanya Baskara sambil menempelkan dahinya ke dahi Elisa sehingga Elisa bisa merasakan hembusan nafas Baskara. Yang lembut ya biar si Dede enggak kaget, ucap Elisa sambil mengelus pipi Baskara dengan lembut. Mereka pun saling melepaskan rasa rindu yang lama tertahan karena kondisi kehamilan Elisa yang cukup rawan untuk melakukan hubungan suami istri. Namun malam ini mereka saling melepas rasa rindu setelah sekian lama. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat. Elisa dan Baskara sudah siap menyambut tamu undangan yang hadir di acara 4 bulanan kehamilan Elisa. Jangan tanya di mana sang mama. Beliau sudah sibuk berbincang dengan teman pengajian yang sudah datang sejak 10 menit yang lalu. Sedangkan tak beda jauh dengan sang mama, beliau juga sedang bercengkrama dengan tetangga sekitar rumah Baskara yang juga tak lupa mereka undang. Elisa dan Baskara menyalami setiap tamu yang hadir di acara mereka. Tibalah acara dibuka dengan pembacaan doa, sholawat, surah Yusuf, dan surat Maryam. Acara berjalan dengan hikmah, hingga tak terasa sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara 4 bulanan istri saya. Terima kasih juga sudah ikut mendoakan istri saya agar sehat dan selamat sampai lahiran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih Baskara kepada tamu undangan yang menandakan acara sudah selesai. Tamu undangan pun mulai berkurang satu persatu sampai akhirnya hanya tinggallah kedua orang tua Elisa dan Baskara. Elisa dan Baskara. Alhamdulillah ya acaranya lancar, ucap Mama Elisa sambil menikmati hidangan yang masih tersisa. Iya mah, timpal Elisa yang juga sedang memakan beberapa kue. Papa doain kamu sehat sampai lahiran, babynya juga sehat tak kurang satu apapun. Imbuh Papa Elisa yang tengah menikmati es campur. Amin, ucap serentak mereka. Mah, kenapa sih harus baca surah Yusuf sama Maryam? Tanya Baskara yang penasaran. Kalau surah Yusuf untuk ibu hamil dianggap akan membuat anak terlahir tampan jika laki-laki. Begitu pula surah Maryam akan membuat bayi perempuan terlahir cantik. Tapi sejatinya ya berdoa buat calon bayinya karena waktu usia 4 bulanan itu roh ditiupkan. Terang Mama Baskara yang mendapatkan anggukan dari Baskara maupun Elisa. Tapi bukannya kalian enak-enak aja nggak berdoa agar anak kalian mendapatkan hal-hal baik dan keberuntungan di dunia. Tetap kalian berdoa maupun usaha. Timpal Papa Baskara. Halo Nafars, semua jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin